Sesawi Kur Yesus Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini, tepatnya pada hari Senin, sahabatku, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita siapkan hati dan pikiran kita juga, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini sahabatku, kita diajak Tuhan untuk merefleksikan dan merenungkan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita lihat dalam Yohanes 8 penggalan dalam ayat 7 sahabatku. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perintah Yesus ini memberikan kita gambaran bahwa begitu besar kerahiman Tuhan kepada orang yang berdosa, sahabatku. Sekaligus juga memunculkan pertanyaan, mengapa Yesus membela orang yang bersalah, padahal Yesus memahami aturan yang berlaku saat itu? Sahabatku,
kecenderungan kita ialah lebih mudah menghakimi daripada mencari tahu mengapa. Dan Yesus melakukan itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, saya mau mengajak sahabat-sahabat semua terlebih dahulu melihat kembali dalam kisah Daniel, sahabatku, dalam Daniel 13 ayat 41 sampai dengan 62. Sahabatku, melihat dalam kisah Daniel itu, kecenderungan kita ialah lebih mudah menghakimi daripada mencari tahu mengapa Daniel dan Yesus melakukan hal itu, sahabatku. Sungguh, dalam kitab Daniel menjadi jelas bahwa perbuatan mereka itu melibatkan minimal 2 orang. Tetapi mengapa hanya 1 yang diadili? Inilah alasan mengapa Daniel pada saat itu memperjuangkan kebenaran, sahabatku, tanpa harus membenarkan apa yang telah diperbuat oleh perempuan pada saat itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hal serupa juga dihadirkan oleh Yesus dalam kisah perempuan yang berzina pada kesempatan ini, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kisah ini mengajak kita untuk terus belajar menjadi manusia yang adil, sahabatku. Sungguh mengasihi apa yang kita imani berarti berani terlibat memperjuangkan keadilan dalam hidup dan berani bersaksi tentang kasih Allah, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kita bisa mulai dari keluarga kita untuk tidak mudah menyalahkan, tetapi mencari tahu mengapa itu dilakukan. Barulah diarahkan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, itulah kasih Tuhan sebenarnya. Menyelamatkan banyak orang yang bertobat dan mau belajar, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, buatlah kami berani menegakkan keadilan. Jangan biarkan kami hanya mencari kenyamanan dengan membiarkan ketidakadilan terjadi dalam hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan, sahabatku. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat, terima rahmat sukacita, banyak orang disembuhkan, banyak orang terima jalan kesembuhan dari Tuhan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.